Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata bahwa Demokrat sambut baik ajakan PDIP ya, dendam politik baper kita hilangkan. Ya sebenarnya saya setuju sekali sih sebenarnya kalau kita melihat bahwa ada dendam dalam politik begitu kan. Sekarang boleh menjadi kawan, besok menjadi lawan. Sekarang boleh menjadi lawan, besok menjadi kawan begitu kan. Artinya politik itu dinamis begitu kan, tidak perlu dipertentangkan begitu ya. Seperti komunikasi PSI dengan PDIP begitu kan, walaupun dia renggang mungkin beberapa tahun nanti begitu ya, bisa saja itu bersatu begitu. Artinya apa? Artinya inilah yang kita harus bangun kepada masyarakat, kepada konstituen kita begitu kan. Dalam politik itu tidak ada yang namanya dendam-mendendam begitu kan. Tetapi yang sangat disayangkan sekali bahwa ketika PDIP mengajak Partai Demokrat misalnya ya, karena mungkin kalau PDIP lalu kemudian dalam bursanya Puan mengatakan bahwa AHY akan masuk dalam radar cawapres Pak Ganjar, itu sebenarnya sah saja dalam politik begitu kan. Tapi sangat disayangkan sekali begitu. Kenapa? Karena di satu sisi Partai Demokrat itu sudah menandatangani ya komitmen ya untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres begitu kan. Ya walaupun misalnya tidak terpilih sebagai cawapres, kalau kita membangun bangsa bersama-sama begitu kan secara demokratis ya, tanpa perlu harus wakilnya si A, si B dan si C begitu kan. Tapi yang menjadi prioritas utama adalah kemenangan di situ begitu. Itu menarik begitu ya. Jadi daripada kita loncat sana loncat sini, bahwa orang menganggap bahwa Partai Demokrat nanti begitu kan tidak konsisten begitu kan, dianggap sebagai cari jabatan dan sebagainya begitu. Tetapi mari kita baca ya komentar-komentar netizen terlebih dahulu seperti ini. Mari kita baca komentar-komentar netizen seperti ini ya. Demokrat sambut baik ya ajakan PDIP ya, dendam politik baper kita hilangkan. Menarik begitu ya. Ini bau mulutnya masih kuat, tidak lama lagi dendamnya jadi bualan lagi ya. Tetap sifatnya asli sulit dibuang. Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu ya. Bahkan ini Wowo aja di-PHP berkali-kali sama PDIP. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita melihat realitas politik hari ini begitu menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh PDIP dengan Demokrat ya di 2010 begitu ya, masih sampai hari ini masih merasakan begitu ya. Tetapi yang namanya politik saya setuju sekali bahwa harus kita hilangkan dengan dendam-dendam seperti itu begitu ya. Bahkan mulai kabur nih dari Anies nih, lucu ya, partai politik sok penting ya, tapi tahu kalau pikiran masing-masing ujung-ujungnya adalah duit. Ya kenapa tidak sekalian kalau Partai Demokrat dikasih jabatan, terus kemudian dikasih menteri dan sebagainya tidak mau. Lah itulah kan menjadi persoalan hari ini begitu ya. Kalau saya kira bahwa Partai Demokrat akan tetap mendukung Anies Baswedan. Saya kira dan saya yakinnya bahwa Partai Demokrat akan mendukung itu begitu kan. Saya rasa tidak mungkin Partai Demokrat akan berlabuh ke sana begitu tanpa ada sesuatu yang kemudian tidak suka di situ begitu kan. Karena Partai Demokrat sudah berkomitmen seperti itu. Yang saya tahu Partai Demokrat tidak akan pernah mengkhianati begitu ya. Bahkan ini lucu ya, partai politik so penting tapi kalau pikiran masing-masing ujung-ujungnya itu adalah duit. Nih tuh kan ya, Pak Anies Baswedan bilang negara baper, itu nyindir Pak SBY. Ini kalau bisa dan wajib untuk kebaikan bangsa juga seluruh rakyat Indonesia, bukan baik untuk partai semata. Paham? Ini banyak sekali kritikan dari netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Dendam itu tidak baik ya, tetapi bercampur adukan yang hak, yang batil itu dilarang. Ya, tetapi kita lihat situasi dan kondisinya begitu kan. Bisa saja apa yang disampaikan oleh Andi Arief itu benar begitu kan ya, yang namanya politik baper kita hilangkan ya. Tetapi akankah PDIP akan seperti itu begitu, sedangkan Hasto masih mengkritik habis-habisan Partai Demokrat begitu ya. Jadi kan aneh begitu ya, tetapi inilah realitas politik hari ini begitu, ada pro dan kontra di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, ini menarik begitu kan ya. Demokrat sambut baik ajakan PDIP, dendam politik baper kita hilangkan. Betul, setuju sekali ya. Kalau itu menurut saya yang namanya seperti itu kita harus hilangkan begitu.
Ini dikutip dari CNN Indonesia, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menyebutkan baik rencana PDIP menginisiasi pertemuan Puan Maharani dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Andi mengatakan pertemuan ini bisa jadi simbol hubungan baru PDIP dengan Partai Demokrat. Ia menyebutkan generasi baru dua partai bisa membangun kerjasama untuk menatap masa depan. Betul begitu ya. Bisa saja kalau memang itu terjadi apa yang diungkapkan oleh para pakar politik begitu ya, yang mengatakan bahwa bisa saja pencapresan ini adalah dua calon di situ begitu kan. Akhirnya Anies Baswedan bisa jadi gagal di situ. Tapi kita lihat saja perkembangannya. Tapi saya rasa kalau yang ditawarkan itu lebih menguntungkan PDIP jelas posisinya itu adalah cawapres, maka yang jelas Partai Demokrat akan memilih itu begitu kan. Sama dengan KIB. KIB sangat solid luar biasa tapi belum menemukan titik temu pada waktu itu, akhirnya P3 berlabuh kepada PDIP begitu ya. Jadi artinya apa? Kalau kita melihat realitas dan perkembangan hari ini sah-sah aja sebagai demokrasi begitu, sebagai negara demokrasi begitu kan. Tetapi masyarakat mengingatkan bahwa wah ini kalau seperti ini kok ada loncat sana loncat sini begitu kan ya. Tetapi anehnya begitu kan para partai Demokrat hari ini di banner-bannernya tidak ada, sedikit yang ada nama Anies Baswedan dan bahkan foto Anies Baswedan di situ begitu. Itu yang menjadi pertimbangan bagaimana sih apakah Partai Demokrat ini serius atau tidak begitu ya. Bahkan mudah-mudahan generasi baru ini tak meninggalkan dendam, tidak meninggalkan masa-masa di mana politik-politik baper sebelumnya kita hilangkanlah, kata Andi melalui pesan suara. Bahkan dia mengatakan Andi menilai rencana ini adalah sebuah hal yang baik untuk politik, apalagi ini untuk pertama kali secara resmi sejak 2024. Ada sekitar 20 tahun Demokrat dan PDIP belum bisa bertemu lagi dengan PDIP. Artinya kalau 10 tahun tidak akur kenapa pada hakikatnya seperti Pak Prabowo begitu kan ya. Dia kan sebagai oposisi lalu kemudian berkoalisi dengan pemerintah, menerima jabatan, apalagi menerima 2 menteri di situ, begitu 3 menteri kalau nggak salah ya. Partai Demokrat Pak Jokowi pasti menawarkan itu kepada oposisi begitu kan. Ke PKS saja sudah menawarkan seperti itu begitu. Artinya kalau tidak ada balas dendam misalnya tidak ada baper-baperan, kenapa kok tidak diterima jabatan itu begitu sebagai bentuk membangun bangsa bersama-sama, kan seperti itu logika kita begitu kan, daripada kita harus mengatakan sekarang, kan begitu logikanya begitu. Jadi saya rasa perkembangan seperti ini kita harus tahu ya. Ini Andi berharap ini jadi sebuah gambaran bahwa harus ada perubahan politik pada generasi baru. Bukan hanya Demokrat dan PDIP tetapi semua partai politik. Pertemuan Puan dengan AHY nantinya juga diharapkan tak hanya bicara tawaran posisi cawapres. Menurutnya persoalan itu terlalu kecil dibahas dua partai. Bahkan Andi ingin pertemuan Demokrat dengan PDIP membahas persoalan bangsa. Ia yakin dua partai harus bekerja sama dalam mengatasi persoalan bangsa. Kita menatap ke depan bersama, tetapi jangan dipandang hasil atau hanya soal capres-cawapres saja. Harus menyeluruh, kami menyambut baik, ucapnya. Bahkan Andi belum bisa memastikan kapan pertemuan AHY dengan Puan akan dilakukan. Dia berkata pertemuan itu masih disiapkan dua partai. Akan kita harus komunikasikan soal waktu kapan tentu akan kita bicarakan Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebutkan ada rencana Ketua DPP PDIP bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Beberapa hari terakhir PDIP membuka diri untuk bekerja sama dengan Demokrat dalam Pilpres. AHY pun disebut masuk bursa cawapres Ganjar Pranowo. Bahkan hubungan Demokrat dengan PDIP memang dikenal harmonis sejak Pilpres di 2024. Kala itu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mencalonkan diri sebagai Presiden Petahana. Anak buah Mega saat itu Menko Polhukam Susilo Bambang Yudhoyono SBY juga mencalonkan diri sebagai presiden. Ia maju bersama Partai Demokrat yang baru terbentuk. SBY mengalahkan Megawati di Pilpres dan menjadi Presiden ke-6 Republik Indonesia. Artinya masalah baper-baperan ini kalau kita hilangkan saya rasa saya setuju sekali begitu
Tetapi yang namanya politik kita harus hargai itu begitu ya. Tetapi saya rasa dan saya yang namanya politik pasti dinamis begitu. Tidak mungkin ya AHY itu lalu kemudian ya kalau memang lebih menguntungkan itu cawapresnya PDP lalu kemudian dia mau, saya kira jauh begitu ya. Karena yang dibangun sekarang bersama Anies Baswedan, kecuali seperti Partai Golkar begitu ya, masih menjajaki bagaimana proses begitu yang kemudian didorong untuk menjadi capres Pak Airlangga begitu ya. Ini menjadi spekulasi begitu. Tapi artinya saya rasa kalau PDIP dengan Demokrat sudah menemukan titik temu di situ, tidak ada saling baper-baperan dan menyindir begitu, saya kira demokrasi kita lebih baik begitu ya. Jadi kita harus pertahankan seperti itu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rayan ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.